Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Rivaldo. Saya dengan NPM 21081083. Saya kuliah di jurusan Teknologi Informasi kelas 3C Fakultas Teknik. Adapun saya di sini akan menjelaskan materi tentang aljabar linear elementer. Langsung saja, cus kita tengok videonya dan saya akan menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang persamaan linear elementer atau disingkat SPL, karangan Howard Anton. Sejumlah tertentu persamaan linear dalam variabel x1, x2, x sampai aksen disebut sistem persamaan linear atau SPL atau sistem linear. Misalkan ini kita punya x1 kurang x2 sama dengan min 2, 2x tambah 3x2 sama dengan min 5 dalam satu kesatuan disebut sebagai sistem persamaan linear. Ya, jadi ini adalah sebuah contoh sistem persamaan linear. Urutan dari n bilangan S1, S2 sampai Sn merupakan solusi dari SPL tersebut jika x1 sama dengan S1, x2 sama dengan S2, seterusnya sampai Xn sama dengan Sn. Merupakan solusi dari setiap persamaan di dalam sistem tersebut. Jadi S1, S2 sampai Sn itu adalah solusi dari SPL kalau ketika S1, S2, Sn itu disubstitusikan ke X1, X2 sampai Xnd masing-masing persamaan di SPL jadi benar. Contoh, kita diminta untuk menentukan substitusi SPL dari contoh ini. Berarti kita harus mencari S1 dan S2, di mana S1 dan S2 ini masing-masing disubstitusikan ke X1 dan X2. Jadi disubstitusikan dari persamaan linear pertama dan juga disubstitusikan ke persamaan kedua. Maka persamaan linear yang pertama dan yang kedua ini harus menjadi benar. Begitu. Misalnya kita pakai SPL dari eliminasi. Berarti kita akan substitusikan 2 dikali X1 min X2 ini sama dengan 2 kali min 2. Kemudian persamaan yang kedua adalah 2x1 plus 3x2 sama dengan min 5. Kemudian ini dikalikan dengan 2x1 min 2x2 sama dengan min 4. Gitu ya. Kemudian kita eliminasi, jangan lupa kawan-kawan ya. Min 2 min 3 berarti min 5x2 sama dengan min sama dengan 1/5. Oke. Kemudian kembalikan kita ke SPL-nya. Tadi kita punya x1 min x2 sama dengan min 2. Tadi persamaan contohnya. Jadi kita masukkan min 1 kurang, tadi x2 nya kita ubah menjadi 1/5 ya, jangan lupa teman-teman. Jadi hasilnya ntar ya. Jadi x1 sama dengan min 2 min 1/5. Berarti sama dengan, kita samakan dulu ya, x1 sama dengan min 10/5. Oke. Dan kita bawa ke bawah. Min 1/5 sama dengan min 11/5. Oke, jadi kita dapat SPL-nya X1 sama dengan min 11/5. Oke. Jadi sistem SL-nya S1 sama dengan min 11/5, S2-nya sama dengan min 1/5. Coba, ayo kita coba substitusikan ke X1 dan X2 dari persamaan linear contoh ini ya. Coba yang pertama, coba X1 min X2 sama dengan min 11/5 kurang plus.
min dikurang min 1/5 sama dengan 11/5 tambah 1/5 sama dengan 10/5 min 2. Jadi hasilnya min 2. Oke. Maka dapat hasilnya min 2. Ayo kita substitusikan ke persamaan linear kedua. 2x1 plus 3x2, coba kita substitusikan. 2 min 11/5 ditambah 3 dikali min 1/5 sama dengan min 2/5 min 3/5 sama dengan min 25/5 sama dengan min 5. Oke, itu tadi ya. Jadi dari persamaan tadi contohnya kita itu benar, min 5. Nah, ketika x1 dan x2 di setiap persamaan linear ini bernilai benar, maka solusi dari SPL ini adalah x1 sama dengan min 11/5, x2 sama dengan min 1/5. Oke. Ini adalah solusi dari SPL tersebut. Jika SPL dikatakan ini merupakan SPL konsisten karena dia punya solusi, yaitu tuh, untuk menggambarkan kedua kemungkinan yang terjadi dalam penyelesaian SPL, perhatikan diagram tersebut. Oke. Jadi ini adalah persamaan pertama yang menggambarkan bahwa SPL dengan dua persamaan tidak saling berhubung karena dia tidak ada bersinggungan garisnya, guys. Di sejajar bentuknya. Dari persamaan ini kan nggak punya solusi dia, guys. Jadi yang kedua ini SPL yang dengan memiliki satu solusi, yaitu solusinya di sini. Yang di garis itu yang silangan tuh, guys. X1 dan ini X2. Atau dengan kata lain ini sebagai titik temu. Ekspresi sebagai Y. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah ada dua persamaan tetapi dia saling bersinggungan. Kalau digambarkan dalam grafik dia itu berhimpit, jadi dihitung dengan satu garis. Seolah-olah dia hanya satu. Kalau kita punya SPL yang begini, kalau digambarkan ke grafik, maka ini artinya SPL ini memiliki banyak solusi. Itu gambar yang ketiga, guys. Nah, dari contoh yang tadi memiliki satu solusi kan X1 X2 dengan pasangan terurut ya 1, X2 ini, maka dia pasti kalau digambarkan ke grafik Excel ini SPL ini pasti berpotongan di satu titik itu, maka one solution dia tadi gambar yang kedua. Oke, jadi dari materi ini mungkin udah dipahami ya, mungkin agak belibet saya. Nah, jadi kalau persamaan linearnya SPNM, persamaan dan N, persamaan. Jadi itu ada persamaan 1, persamaan 2 dan sampai persamaan N. Jadi variabelnya ada N, jadi ke M1, X2 sampai Xn. Jadi kita dapat variabel 1 plus variabel 2 dan seterusnya sampai koefisien sampai persamaan ke 1 pada variabel N sebagai N A1N. Begitu juga sebagai yang bawahnya dan seterusnya. Jadi atau dalam bentuk matriks dapat dituliskan sebagai matriks yang diperbesar. Jadi dia dari A persamaan linear pertama, kedua sampai Mn. Jadi di sebelah kanannya itu B1, B2 sampai Bm. Itu adalah konstanta. Nah, jadi ini disebut sebagai matriks augmentasi atau matriks yang diperbesar. Jadi dia adalah representasi dari sebuah SPL gitu. Contohnya ini.
Kita punya SPL, 3 persamaan dan juga 3 variabel. Kita sajikan dalam bentuk matriks. Inilah contohnya. Ini kan 1, ini 1. Jadi persamaan linear kita dapat itu ialah yang di bawahnya. Itu dari 1, dari X itu 1, 1, 29, 24, min 31, 36, min 50. Kenapa kita menggunakan matriks ini? Karena kita dapat mempermudah dari mencari SPL ini. Jadi nanti kita mencari solusi dari suatu SPL, itu kita tidak menggunakan cara yang lama, yaitu dari eliminasi atau substitusi eliminasi. Jadi kita menggunakan metode yang lebih mudah atau digunakan dalam sehari-hari, tapi ya harus mengerti dulu materinya, guys. Oke, demikian video yang saya sampaikan tadi. Semoga dapat diterima kuping dan penalaran teman-teman sekalian. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.